God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di kebaktian online pada hari Minggu ini. Gimana kabar kalian? Sehat? Apakah kalian masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Oke adik-adik, kalau masih semangat, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menuju dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai dan melindungi kami hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, supaya ibadah kami berjalan dengan baik. Dan Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan selalu mereka kesehatan, panjang umur dan sukacita ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang ingin Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You
kita udah siapin hati kita lewat doa dan kita juga udah siapin Alkitab kita kan? Sekarang sebelum kita baca Alkitab dan dengerin firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah minta sesuatu sama mama atau papanya? Ayo siapa? Wah, pasti semuanya pernah ya minta sesuatu ke mama atau ke papanya. Minta apa sih? Macam-macam ya. Ada yang minta mainan baru, ada yang minta makan, ada yang minta diizinin main keluar mungkin. Wah, banyak hal. Nah, apakah orang tua kalian mengabulkannya? Mungkin ada yang dikabulin, ada yang enggak ya. Nah, kalau misalkan minta sama Tuhan, pernah nggak adik-adik melakukan itu? Minta sesuatu yang kita inginkan sama Tuhan. Gimana kak caranya minta sesuatu sama Tuhan? Kita mau coba baca di Alkitab nih, gimana sih cara kita minta sesuatu sama Tuhan. Kita mau baca di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah adik-adik, dari yang kita baca tadi, itu judul perikopnya adalah hal berdoa. Judul perikop itu di awal pasal 11, kalian lihat, hal berdoa judulnya. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya, apa sih doa itu? Doa itu adalah cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan, kita sampein apa sih yang kita mau, apa sih yang kita inginkan, apa yang kita rasakan kepada Tuhan melalui doa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita mau tonton nih satu video yang akan menjelaskan apa sih doa dan bagaimana dan apa hal apa saja yang bisa kita minta ketika kita berdoa. Yuk, kita lihat videonya. God's story, prayer. So part of God's story is about prayer, and it goes like this. Prayer is what we call a conversation we have with God. That means even though God created the entire universe and has power over all things, He wants to have a relationship with us. He wants us to know Him. That's pretty amazing. We can talk to God anytime, anywhere, about anything. But let's look at 4 examples of different ways we can pray. One way to pray is to praise God. That's when we tell God what we love about Him. Like a guy named Jehoshaphat. He was king of God's family when some big-time armies declared war on them. Jehoshaphat was terrified, so he talked to God about it. He said, God, you are the mighty ruler of all things. We don't know what to do, but we're looking to you for help. King Jehoshaphat believed God could help them. So as he went into battle, he sent people ahead of his army to praise God. They said, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Yep, that means he thanked God before he won the war. And when God heard his praise, he caused those big armies to attack each other. Jehoshaphat didn't even have to fight. A second way to pray is to repent. See, we all mess up, which means we turn away from God. When we repent, we ask Him to forgive us, and we turn back to Him. One time, another king named David made a big mistake. He took something that wasn't his. Then, David tried to cover it up, which turned it into an even bigger mess. When David's good friend Nathan told him he disobeyed God, David repented. He said, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Mercy is when someone gets forgiveness they don't deserve. And guess what? God will always forgive us when we repent. Of course,
Anyone can pray to God, not just kings. One woman named Hannah reminds us of a third way we can pray. We can ask God for something. Now, Hannah really wanted to have a baby, and she told God that. But you know what was crazy about her prayer? Even though she really wanted a baby, she said, God, if you give me a son, then I will give him back to you. Kids, isn't that unusual? To ask for something you want, then give it back? Well, a year later, Hannah had a son, and she did exactly what she promised. She gave her son back to God by sending him to live with a priest named Eli and do God's work. And Samuel just so happens to be a great example of a fourth way we can pray. Like any good conversation, we shouldn't do all the talking. We should listen, too. That's because God is in control, and we've got to yield or give in to what He wants. We yield when we listen to what God says and obey Him, no matter what we want. One night, God called Samuel's name 3 times. When Samuel finally realized God wanted to talk to him, he said, "Speak, Lord, for your servant is listening." Samuel stopped to listen, and God told him things. When Samuel obeyed what God told him, God kept talking to him. And when we pray, when we praise, when we repent, when we ask, and when we yield, we remember that He's the one in charge, and that we get to talk to Him because we're loved by Him. And that's some of what the Bible says about prayer. So in case Adik-adik, dari video yang kita saksikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa. Itu apa aja? Yang pertama, kita bisa menyampaikan pujian kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengakui dosa atau kesalahan yang sudah kita perbuat dan minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menginginkan sesuatu, sangat ingin punya sesuatu, kita bisa minta itu sama Tuhan, kita bisa sampaikan sama Tuhan keinginan kita. Dan yang terakhir, melalui doa juga kita diminta untuk belajar mendengar suara Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan terjadi di hidup kita. Nah, adik-adik, di ayat yang kita baca tadi, Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebenarnya Tuhan udah tahu gak sih adik-adik apa yang ada di hati kita? Pasti udah tahu ya, karena Tuhan itu apa? Maha mengetahui, Dia maha kuasa. Dia pasti sebenarnya udah tahu apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang seringkali gak kita minta, tapi udah Tuhan kasih. Tapi Tuhan tetap ingin kita sebagai anak-anaknya datang kepada Tuhan, mengatakan keinginan kita, mengatakan isi hati kita kepadanya, sehingga kita memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Nah, di ayat ini tadi Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan. Minta tuh gimana sih? Gampang ya minta, mau ini dong, mau itu dong, minta, lalu diberikan. Tapi Tuhan gak berhenti sampai di situ adik-adik mengatakannya. Dia bilang, setelah kita minta, kita juga harus carilah, maka engkau akan mendapat. Kalau mencari, berarti ada usaha yang harus kita lakukan ya. Ada tindakan yang harus kita kerjakan. Kalau misalkan kita kehilangan sesuatu, terus kita mau cari barang itu ada di mana, mungkin nggak kita diem aja terus kita cuma mikir, aduh di mana ya, tapi kita nggak bergerak, nggak mencari, terus akan ketemu. Biasanya nggak ya adik-adik, kita harus cari kesana, kesini, bergerak, lakukan sesuatu supaya apa yang kita cari itu kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan mengetuk. Mungkin nggak sih kalau misalkan pintunya itu 10 langkah dari kita mau ketuk, tapi kita diem aja di posisi ini, nggak kemana-mana, nggak beranjak, pasti pintunya nggak bisa kita ketuk ya. Tapi kita harus mendekat, kita harus bergerak, kita ketuk pintunya. Ada usaha yang harus kita lakukan. Itu juga dengan berdoa adik-adik. Ketika kita sudah minta sama Tuhan, kita sampaikan, setelah itu kita kerjakan bagian kita, usaha kita. Susah kok, tapi ya memang tidak mudah. Mungkin kita akan mengalami banyak
kesulitan, hambatan. Tapi seperti yang tadi kakak bilang, Tuhan itu sayang banget sama kita adik-adik. Dia sudah tahu apa yang kita perlukan, maka dia juga kasih Roh Kudus untuk ada dalam hati kita, untuk memimpin kita ketika kita melakukan usaha-usaha tersebut dan melakukan kehendak Tuhan. Contohnya gimana kak? Contohnya misalnya nih adik-adik minta sama Tuhan pengen dapat nilai yang bagus, atau pengen jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, atau jadi apapun yang adik-adik inginkan. Tapi apakah bisa dengan cuma berdoa setiap hari terus tiba-tiba adik-adik jadi dokter, tiba-tiba adik-adik pas ngerjain ujian dapat nilai bagus? Gak bisa ya, harus ada usaha. Adik-adik harus belajar, harus mau rajin belajar, harus mau dengar-dengaran apa yang dikatakan gurunya, juga orang tua. Nah, contoh lainnya apa lagi? Oh, ini kak, aku berdoa supaya aku sehat selalu, misalnya gitu. Kita minta Tuhan beri aku kesehatan. Apakah bisa dengan tiba-tiba kesehatan itu datang tanpa kita melakukan apa-apa? Gak bisa ya adik-adik. Doa kita harus dibarengi dengan usaha kita menjaga kesehatan. Kalau misalkan mamahnya suruh makan makanan yang bergizi, kita harus ikutin. Kalau misalkan kita diminta untuk saat ini gak keluar rumah dulu, berdesak-desakan di antara orang banyak, kita ikutin aturan itu. Kalau misalkan kita diminta untuk rajin cuci tangan, kita juga ikutin. Itu semua kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita adik-adik. Jadi selain meminta lewat doa, kita juga harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Tapi kalau misalkan kita udah berdoa, kita udah usaha, terus ternyata apa yang kita mau itu nggak kita dapat juga, gimana kak? Kita harus kembali lihat adik-adik. Bisa jadi apa yang kita minta itu ternyata belum sesuai untuk kita saat ini, atau Tuhan punya rencana lain yang mau dia kasih buat kita. Karena seperti yang tadi udah dibilang di awal, bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia mengasihi kita, sama seperti yang dikatakan ayat selanjutnya tadi yang kita baca adik-adik. Di sini dibilang di ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Bapa di sini maksudnya adalah Bapa kita di dunia, manusia. Bapa kita, orang tua kita yang manusia, yang sama-sama manusia berdosa aja, kalau misalkan ke anak-anaknya pasti ingin kasih yang terbaik, pasti mau usahain yang terbaik, pasti mau kita mendapatkan semua yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang sudah menciptakan kita, yang tahu kita seutuhnya, yang tahu kita dari kita kecil sampai kita besar, bahkan yang tahu kita ketika kita masih di dalam perut orang tua kita, pasti ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya di ayat 13 dikatakan adik-adik, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Jadi kalau misalkan doa kita nggak dikabulin sama Tuhan atau belum dijawab-jawab, kita jangan kecewa terus langsung nggak mau berdoa lagi. Nggak ya adik-adik. Yang harus kita ingat dan percaya adalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun jawaban doa yang kita terima, itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih. Karena Tuhan sayang kita dan mau kita mendapatkan semua yang baik. Nah, ada nih adik-adik satu video yang menceritakan tentang seorang anak yang dia tuh pengen punya sesuatu, terus dia minta pada Tuhan melalui doa. Dia berdoa dengan tekun. Yuk kita tonton videonya. My name is Dania. I was born in the Middle East. I was raised in a Christian family. Growing up, my parents taught me Christian principles and shared with me the importance and power of prayer.
They taught me that God can answer prayers regardless of our situation. It was not easy growing up in the Middle East as Christians. The majority of people there did not believe in Jesus and were not accepting of Christianity. But my parents were always there for me and supported me. We lived in severe poverty. I remember so many nights when I had to go to bed hungry. Everything I owned had been passed down to me from other people. I remember feeling like I was missing something, feeling like I did not have the same things that the other kids have. I told my mom, I wish I could have new things like the other children. I wish that I could have something that I could call my own. My mom encouraged me to pray. She said, Dania, I know your dad and I cannot provide for you, but ask God for anything. If He sees that it's good for you and you really need it, He will give it to you. So I began to pray every night before I went to bed. I asked the Lord to fulfill all my needs and to send me something that I could call my own. And at the same time, as a family, we prayed for a radio. We could not afford to buy a radio, but we wanted to be able to listen to the news and learn about what's going on in the world. One day, I went to my Sunday school class and the teacher said, "Today you are going to get a gift." I remember the moment when they called the first child's name and pulled out a shoebox and handed it to the child. It was a beautifully wrapped box. Finally, my name was called and it felt like my heart stopped. I was just shaking with excitement. The smile was all over my face. The joy was filling my heart. I wanted to open the gift right there, but my mom didn't want me to lose the shoebox items. So my brother and I ran home and we dashed up the stairs and rushed into our bare, empty room. All four of us sat on the floor. As I opened the lid and looked inside the shoebox, I was just so shocked and surprised. Everything in my shoebox was brand new. At that moment, it hit me. We were experiencing the answer to our prayers. But inside the shoebox was another surprise for our family. My dad pulled the item all the way out of the box and held it in his hand for everyone to see. We were all shocked. What we found inside that box was a real radio. We knew God answered our prayers. For that shoebox to come specifically to our family to answer our specific prayer request, we knew that was only possible through the divine orchestration of our amazing God. He used a simple shoebox to not only answer my prayers, but the prayers of my entire family. Several years after I received my shoebox, it became very dangerous for us to live in a country because we were Christians. We had to flee and leave almost everything behind, including all my shoebox items. The memories and the joy are still with me and they will forever be in my heart. Every time I speak about receiving my shoebox, the same excitement comes back to me. That gift planted great joy in my heart and allowed me to experience His love in a new way. So, I want to thank every one of you for sharing His love with children like me all around the world by packing a shoebox gift. Jadi adik-adik, mulai sekarang, jangan ada lagi di antara adik-adik yang merasa takut atau malu untuk menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Kita sampaikan aja melalui doa kita. Karena Tuhan mau mendengarkan kita. Dia ingin kita datang kepadanya dan semakin dekat sama Tuhan. Tapi satu hal lagi yang harus kita ingat adik-adik. Kita harus ingat bahwa apapun yang nanti Tuhan kasih dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin kita mendapatkan semua yang baik. Ya adik-adik, minggu ini namanya Minggu Rogate, artinya berdoa. Kita mau belajar untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Nah, hari ini kakak dan abang di sini mau ngajakin adik-adik untuk bernyanyi. Lagunya akan di-medley dari lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan, kemudian lagunya Saya Senang Berdoa. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum. Mari kita nyanyikan sama-sama. Semuanya semangat, ikuti gerakannya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, kamu senang jadi anak Tuhan, kita senang jadi anak Tuhan senang berdoa. Doa itu oke,
Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Untuk kali ini doa syafaatnya kita akan lakukan secara berantai. Yuk kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan pada hari Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan, Kau tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan. Kiranya kami memohon untuk berkat-Mu Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan untuk semua orang yang berada di dunia ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau pasti akan melindungi kami. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang terkasih karena wabah ini ya Tuhan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan agar mereka tetap bersukacita dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tahu ya Tuhan di masa ini banyak pula pribadi yang berjuang dalam menangani masalah ini, terlebih untuk tenaga medis ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga memberikan kepada mereka kekuatan, Tuhan yang juga berikan kepada mereka kesehatan, Tuhan yang bantu mereka dalam pekerjaan mereka supaya mereka bisa menangani setiap orang yang saat ini sedang mungkin mengalami positif corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tenaga medis dan juga keluarganya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang juga memberikan kepada mereka kesehatan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan, kami sangat merindukan untuk boleh bersama-sama ibadah lagi di rumah bumi. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kami saat ini menjaga diri di rumah masing-masing. Tapi kami Tuhan tetap mau berdoa agar Tuhan memberkati semua pelayan di gereja-Mu ini. Tuhan berkati pendeta, sintua, guru sekolah minggu, dan siapapun yang bertugas melayani di gereja-Mu ini. Tuhan, kiranya sertai kami untuk kami boleh beribadah masing-masing di tempat kami dengan tekun, dengan tetap bersukacita, dan biarlah apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga bawakan dalam tangan pengasihan-Mu kota kami, Bogor Bapa, tempat kami tinggal, kami bawakan dalam tangan Tuhan. Tolong urapi, tolong berkati kami dalam pemerintahannya, juga dalam setiap rakyat kami semuanya untuk melakukan setiap usaha, setiap kegiatan, setiap apapun itu di dalam aktivitas Bogor semua berjalan hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Pimpin kami Tuhan agar kota kami juga kota yang sejahtera dan kota yang bisa menjadi contoh buat kota-kota lain untuk menjadi kota yang baik Tuhan. Tuhan berkati juga pimpin agar kota kami tetap dalam keadaan ekonomi yang baik dan stabil, tidak walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi Bapak. Juga sertai kami semua agar kami bersatu padu menjadikan kota kami kota yang benar Bapak di hadapan Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, berbagai permasalahan yang saat ini sedang dihadapi ya Tuhan, mulai dari ekonomi, politik, atau sektor-sektor yang lainnya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang bantu setiap pemerintahan yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk membuat peraturan-peraturan ataupun membuat kebijakan-kebijakan yang mementingkan rakyatnya Tuhan, dan juga yang berdampak baik untuk negara ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap warga negara ini ya Tuhan, agar juga diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat, juga untuk tahu ya Tuhan hal-hal apa yang baik untuk dilakukan, yang tidak baik untuk dilakukan saat ini ya Tuhan, ketika pandemi ini sedang berlangsung ya Tuhan. Tuhan, di atas semuanya itu ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat dan penyertaan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, untuk minggu ini aktivitasnya dengerin baik-baik ya. Kita ada 2 aktivitas. Yang pertama, aktivitasnya adik-adik lakukan doa berantai bersama keluarga kalian, seperti yang tadi dicontohkan oleh kakak abang guru sekolah minggu yang tadi barusan. Nah, kalian lakukan doa itu dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan topik yang berbeda-beda. Misalkan hari Senin topiknya apa, hari Selasa apa, sampai dengan hari Jumat. Oke. Yang kedua, aktivitasnya kita ada kuis. Kuisnya berisi 5 soal. Nanti ada clue-nya, gampang kok, nggak susah, pasti kalian bisa. Nah, 2 aktivitas itu dikumpulkan di hari Jumat dengan cara kalian memegang kertasnya dan kalian fotokan. Di kertas itu terdapat doa dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan topik yang berbeda, juga jawaban soal untuk kuis yang 5 tadi. Oke, ingat ya adik-adik, dikumpulkan saat hari Jumat.
kitab apa di Alkitab yang selalu nurut aja, bilang iya? Kitab yang nurut. Saya. Saya. Iya, benar. Bacanya gini. Yes, saya. Pintar. Nah, sekarang ini dari Kak Ade nih. Oh, nih dengar ya. Ini ada yang kirim dari adik kelas 6 SD. Kelas 6 namanya Mika. Dengar ya, kakak, aku punya lelucon. Dengar juga ya maksud kakaknya ya. Lelucon orang tua zaman dulu katanya. Kamu tahu nggak siapa yang berjalan di atas air? Ya, cuma tuannya itu siapa? Tuannya itu sama Petrus. Oh iya, Petrus. Benar. Iya. Jawabnya, gua pada nggak tahu. Jawabnya yaitu kalau anak zaman now jawabnya Elsa. Let it go. Film Frozen. Oke. Terima kasih ya yang udah ngasih. Ini juga ada kiriman DM. Karena kita orang Batak, meskipun minggu lalu kita pantun ya Kak ya. Nah, hari ini juga orang Batak punya pantun. Nih, dengar. Maluga-luga solu, manau aik ku tabu-tabu. Leleng kita mangulu, sonang be maju di jabu. Gak cuma di pesta. Nggak ada artinya bang. Artinya nanti di bawah. Artinya PSBB bang. Oh iya, di rumah aja ya. Nah, sekarang untuk pantun yang kedua. Oh di Wah. Kedua. Dengerin ya. Sinuan matadiang jolok ni hausona. Iya. Tagugu martangiang asa unang kona corona. Tahu maksudnya apa? Berdoa. Terakhir satu pantun buat adik-adik yang habis selesai ujian. Selamat. Ya, tahu ujiannya sekarang online, tapi tetap ya dikerjakan dengan baik. Terakhir pantunnya, jalan-jalan ke pasar, beli telur 5 butir. Kalau memang sudah belajar soal nilai, tidak usah khawatir. Oke, ada lagi. Sudah. Oke, kalau gitu demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.